Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan lagi pada baik ya. Oke, untuk kelas 8 untuk mata pelajaran IPS di bab pertama di semester pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. ASEAN ya, bukan Asia. Beda, awas, ada ASEAN, ada Asia. Yang kita bahas yaitu sekarang ASEAN. Oke. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian ya, Nation dalam kurung ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara, terdiri dari 10 negara. Di antaranya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Nah, itu negara-negara di ASEAN ya. Silakan kalian hafalkan ke 10 negara tersebut. Terus letak astronomis ya. Untuk letak astronomis ASEAN adalah 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bentang timur sampai dengan 141 derajat bentang timur. Letak geografis ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu ada Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu ada dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, negara ASEAN ini memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km kuadrat dan luas daratannya kurang lebih 4.817.000 km kuadrat. Oke, lanjut ya, dipercepatlah. Lanjut ke ASEAN memiliki bentuk dengan ciri. Nah, ini ciri-ciri negara-negara di ASEAN ya. Yang pertama yaitu compact atau bisa disebut juga hampir setengah lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Kalian berkunjunglah ke sana ya, kali-kali. Yang kedua yaitu fragmented atau bisa disebut juga kepulauan yang terpisah. Contohnya negara kita ya, yaitu Indonesia dengan berbagai-bagai pulau, bermacam-macam pulau yang terpisah. Yang ketiga ada elongated atau bisa disebut juga dengan memanjang. Contohnya negara Vietnam ya. Yang keempat ada fruited atau lebih disebut juga lebih kompleks seperti tangan memanjang, contohnya negara Thailand dan Myanmar. Lanjut. Nah, ini di sini ada profil negara kita ya, anggota ASEAN, yaitu negara Indonesia. Kita bahas sedikit ya. Negara kita ini negara yang dengan nama resmi Indonesia, dengan ibu kotanya tentunya adalah Jakarta ya. Pemerintahannya republik dong. Terus kepala negaranya presiden ya, Pak Jokowi, hidup Jokowi. Kepala pemerintahannya presiden juga. Terus untuk bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Udah pasti ya, Indonesia ya. Dan agamanya banyak ya, macam-macam ya. Di sini ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Banyak padahal ya, lebih dari 6. Ada juga agama-agama yang lain juga ya. Terus suku bangsanya dari hasil sensus tahun 2010 ya, jumlah suku bangsa itu kurang lebih ada 1.128 jiwa. Dan beberapa contoh suku bangsa seperti ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Terus penduduknya ya, penduduk kita atau negara ini ada 255,7 juta jiwa. Itu tahun 2015 ya, sensus berdasarkan tahun 2015 penduduk kita itu ada 255,7 juta jiwa. Mata uangnya rupiah ya. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Udah pasti itu. Udah pada tahu ya.
Terus ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, maskapai penerbangan juga Garuda Indonesia Airlines atau GIA ya. Ada bandara udara, ada Soekarno-Hatta di Tangerang, ada Kuala Namu di Medan, ada Adi Sumarno di Solo, ada bandara internasional Ngurah Rai di Bali, ada bandar udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain banyak ya. Untuk bandara itu banyak ya. Ini salah satunya mungkin. Terus Indonesia juga memiliki beberapa relief, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, plain, dan depresi ya. Sumber daya alamnya yaitu hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Udah pasti itu mah ya. Untuk sumber daya mah tidak perlu diragukan lagi, Indonesia banyak lah. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Nah, bisa kalian lihat lah, gak perlu Bapak perinci ya. Untuk profil negara Brunei Darussalam, silahkan kalian amati dan lihat. Terus untuk bentang alam negara ini, bentang alamnya dataran luas ya, reliefnya kasar dan berbukit-bukit. Kurang lebih seperti Indonesia kayaknya. Sumber daya alamnya minyak, gas bumi, perikanan, dan pertanian. Ya, hampir untuk sumber daya alamnya kurang lebih hampir sama dengan negara kita ya. Untuk negara-negara ASEAN kayaknya hampir keseluruhan untuk sumber daya alamnya samalah seperti Indonesia. Terus ada Filipina. Untuk negara Filipina ini, bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Sumber daya alamnya yaitu kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, emas, perak, dan perunggu, serta hasil pertanian. Itu kan hampir sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terus ada Kamboja. Nah, untuk bentang alamnya pegunungan dan daerah yang subur. Sumber daya alamnya tidak melimpah, hanya hasil pertanian. Untuk Kamboja itu jadi lebih ke pertanian kayaknya. Untuk industri seperti tambang minyak seperti itu kurang kayaknya di negara ini. Lebih ke unggul ke pertanian. Oke, lanjut. Untuk Laos. Nah, bentang alamnya berupa pegunungan dan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Sumber daya alamnya yaitu hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Sama lah ya dengan negara-negara ASEAN yang lain, hampir sama. Negara ini juga pemerintahnya republik juga ya. Sama dengan Indonesia. Lanjut ke Malaysia. Nah, kalau Malaysia ini perbedaannya di pemerintahan ya. Pemerintahan negara Malaysia ini monarki konstitusional. Kepala negaranya juga yang dipertuan Agong Sultan. Jadi untuk kepala negaranya dipimpin oleh sultan ya. Kurang lebih kerajaan untuk negara Malaysia. Untuk bentang alamnya yaitu pegunungan, dataran rendah, dataran pantai, sungai-sungai pendek, dan berawa-rawa. Sumber daya alamnya berupa hasil pertanian dan perkebunan. Ya, hampir sama dengan yang lain ya. Malaysia itu ngomong-ngomong untuk Malaysia itu negara tetangga ya. Hampir berdekatan dengan Indonesia. Selain Singapura juga dan Filipina gitu. Terus ada Myanmar. Nah, untuk Myanmar bentang alamnya pegunungan dan daratan rendah. Sumber daya alamnya hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Pemerintahnya sama ya, republik ya. Lanjut, nah Singapura. Nah, untuk negara Singapura ini tetangga kita banget ya. Karena hampir dekat dengan Indonesia banget, soalnya dari Pulau Batam, dari Batam kelihatan di negara ini. Nah, untuk bentang alam negara Singapura ini relatif datar, namun ada juga beberapa perbukitan. Sumber daya alamnya tidak melimpah hingga Singapura mengembangkan sektor perdagangan dan pariwisata. Indonesia berbeda dengan Indonesia ya untuk sumber daya alamnya. Kalau Indonesia kan tadi
lebih ke pertanian dan tambang ya. Untuk Singapura ini dikarenakan negara ini termasuk negara kecil, jadi lebih diutamakannya ke perdagangan dan pariwisata. Lanjut ke Thailand. Nah, negara ke-9 ini Thailand ya. Untuk topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, datarannya tinggi, di timur laut, hutan dan pegunungan di utara, bukit-bukit di selatan, sumber daya alamnya yaitu penghasil timah terbesar keempat di dunia. Ternyata Thailand juga itu negara penghasil timah terbanyak ya di seluruh dunia, ada posisi 4. Ada minyak bumi juga, ada wipram, ada ekspor padi dan hasil pertanian lainnya. Dan ternyata cukup kaya ya untuk negara Thailand ini. Lanjut ya, nah, negara yang terakhir ya yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam ini pemerintahnya republik ya, sama seperti Indonesia berarti. Bentang alamnya yaitu pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai dan delta Sungai Mekong. Sumber daya alamnya berupa hasil pertanian. Hampir sama dengan Indonesia berarti ya. Sumber utamanya, sumber alamnya yaitu pertanian. Karena Indonesia juga import untuk beras, salah satunya ya, import dari Vietnam tuh, beras Vietnam, Bulog ya. Salah satunya importnya ke Indonesia. Oke, itu kurang lebih ada 10 ya, 10 negara ASEAN. Yang terakhir itu adalah Vietnam. Oke, segitu aja dulu yang Bapak sampaikan. Nah, ini ada peta ya. Ini peta benua Asia. Bukan ASEAN ya, Asia. Nah, coba kalian tebak. ASEAN sebelah mana ASEAN? Negara ASEAN sebelah mana? Sebelah sini ya. Nih, Bapak kasih tanda. ASEAN itu sebelah sini. Kalau ini benua Asia, ini Asia, semuanya ini Asia ya. Cuman untuk anggota negara ASEAN itu adalah ini. Oke, nah ini dia. Ini anggota-anggota negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Laos. Oke, cukup sekian aja yang Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, ada tugas dulu ya, tugas soal. Silakan kalian kerjakan, cuma 3 soal. Tulis di buku catatan, kalian kerjakan. Tugasnya bukan 3 soal ya, cuma 1 soal aja lah. 1 soal, jangan banyak-banyak. 1 soal aja. Tugasnya yaitu buat sebuah peta ASEAN. Buat sebuah peta ASEAN di buku catatan. Silakan. Buat sebuah peta ASEAN. Ya ini, gambarnya ini contohnya. Silakan kalian buat di buku catatan. Serapi mungkin, sebagus mungkin. Semakin bagus kalian mengerjakan, semakin bagus nilai yang Bapak berikan. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak minta maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.